Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Ustadz Dasad Latif dengan tema sholawat. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa yang saya hormati, salah satu amalan yang sangat dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya adalah memperbanyak salawat. Berbicara tentang salawat ini, terutama di bulan suci Ramadan, sangatlah banyak faedahnya. Satu contoh, suatu ketika saya diundang ceramah ke pesisir Kalimantan Timur. Dalam perjalanan menuju ke pulau kecil tersebut, saya naik perahu kecil. Orang di kampung saya bilang katinting. Pada saat mau naik perahu, knalpot saya kira kayu. Bayangkan, knalpot yang panas, saya kira kayu, lalu saya pegang. Dipegang, luar biasa, kedengaran suara hangus, tercium bau hangus. Lalu saya ingat keutamaan salawat. Apa yang saya lakukan kemudian? Saya memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW, memohon perlindungan kepada Allah, lalu saya memberi air liur sedikit. Subhanallah, apa yang terjadi? Biasanya orang yang pegang knalpot pasti hancur tangannya, pasti, kalau dia panas. Tapi dengan izin Allah, kekuatan salawat ini, tangan saya tidak terbakar, tidak hangus, dan alhamdulillah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu sisi faedah dan keutamaan salawat. Begitu hebatnya ini kekuatan salawat. Ketika Allah perintahkan puasa, Allah tidak ikut berpuasa. Ketika Allah perintahkan orang sholat, Allah pun tidak ikut menunaikan sholat. Ketika Allah perintah haji, Allah pun tidak ikut menunaikan ibadah haji. Tetapi ketika Allah perintah kita untuk bersalawat dengan firman Allah, dengar firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya ulangi firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikatnya, yusalluna ala nabi, bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Saya ulangi redaksi kalimat yang harus digarisbawahi. Sebaik-baik salawat. Kadangkala kita bersalawat tidak sempurna. Salam. Kita tidak jelas apa yang kita ucapkan. Ketika bersalawat kepada Rasulullah, Al-Quran mengajarkan kepada kita, salawatlah dengan sebaik-baik salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa yang saya hormati, kadang saya ditanya sama jamaah, Ustaz, saya ini selalu mau berdoa. Hampir 24 jam saya berdoa. Setiap selesai sholat saya berdoa. 5 waktu saya berdoa. Bahkan dalam sholat-sholat sunnah saya, selesai sholat sunnah saya pun berdoa kepada Allah. Kenapa doa saya tidak diijabah oleh Allah? Pemirsa yang saya hormati, salah satu jawabannya, karena kita berdoa tidak mendahului dengan salawat. Rasulullah SAW menginformasikan, siapa yang berdoa tidak diawali dan diakhiri dengan salawat, maka doanya tidak akan sampai. Doanya tergantung antara langit dan bumi. Jadi jika ingin berdoa kepada Allah, salah satu kunci yang harus kita lakukan, salah satu password. Ya, kalau kita bahasa teknologi informasi sekarang, ya passwordnya. Password doa itu salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Pemirsa yang saya hormati, pertanyaan buat kita. Ada saja di antara kita yang tidak tahu salawat. Ada mahasiswa ujian skripsi. Saya tanya, supaya berkah ini ilmu saya kasih, kau salawat kau kepada Nabi. Apa dia bilang? Salawat kepada Muhammad. Salah kok, ulangi. Salawat kepada Muhammad. Salah. Dan saudara, yang mana pada itu Ustaz? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan saudara, oh diganti Pak. Diganti, kau yang beleng-beleng. Ada itu salawat diganti. Maka Bapak Ibu sekalian, pemirsa yang saya hormati, salawat adalah password, pembuka, kunci untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang saya hormati, orang yang berdoa tanpa diawali dan akhiri dengan salawat, maka doanya tergantung antara langit dan bumi. Itulah sebabnya bulan suci Ramadan, tradisi kita yang diajarkan oleh sahabat Rasulullah, ketika bertarawih, kedua rakaat berikutnya diiringi dengan salawat. Ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik, ya Habib salam alaik, salawatullah alaik. Maknanya, bulan suci Ramadan ini, saat ibu bapak bertarawih,
2 rakaat salam, sebelum melanjutkan 2 rakaat berikutnya, duduklah sejenak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh salawat dengan salawat yang cepat ataupun salawat yang sahih, ya. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Sudah, ulang-ulang, lalu naik lagi 2 rakaat. Salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan yang sangat luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadits qudsi Allah jelaskan, barang siapa yang bersalawat kepada nabiku, maka aku akan lapangkan hidupnya dan aku menghilangkan segala masalahnya. Maknanya, ketika ada masalah dalam rumah tangga, masalah dalam mendidik anak, masalah dengan pekerjaan, masalah dengan bisnis kita, salah satu mengatasi masalah itu, menurut agama kita diajarkan adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya Nabi, salam alaik. Ya Rasul, salam alaik. Ya Habib, salam alaik. Salawatullah alaik. Demikian, semoga ada manfaat. Saya, Das'at Latif, Nun wal kalami masrun, billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.